Kesultanan Aceh didirikan oleh Sultan Alimuk Hayat Shah pada tahun 1496. Pada awal kerajaan ini berdiri atas wilayah kerajaan Lamuri, kemudian menduduki dan menyatukan beberapa wilayah kerajaan sekitar mencakup Daya, Pedir, Lidi, Nakur. Selanjutnya pada tahun 1524, wilayah Pasai sudah menjadi bagian dari kedaulatan Kesultanan Aceh diikuti dengan Aru. Pada tahun 1524, Ali Mughayatshah digantikan oleh putra sulungnya yang bernama Salahuddin, yang kemudian berkuasa hingga tahun 1537. Kemudian Salahuddin digantikan oleh Sultan Alauddin Riyayat Shah Al-Qahar yang berkuasa hingga tahun 1571. Meski dianggap sultan sebagai penguasa tertinggi, tetapi nyatanya selalu dikendalikan oleh orang kaya atau hulu balang. Hikayat Aceh menuturkan sultan yang diturunkan paksa antar Sultan Sri Alam digulungkan pada 1579 karena peranginya yang sudah melampaui batas dalam membagikan harta pada pengikutnya. Penggantinya, Sultan Zainal Abidin, terbunuh beberapa bulan kemudian karena kekejaman dan kecanduan berburu dan adu binatang. Raja-raja dan orang kaya menawarkan mahkota kepada Alauddin Riyayat Shah Sayyid. Ia segera mengakhiri periode ketidakstabilan dengan menumpaskan orang kaya yang berlawanan, dengan sambil memperkuatkan posisi sebagai penguasa tunggal Kesultanan Aceh yang dampaknya dirasakan pada sultan berikutnya. Kesultanan Aceh mencapai puncak kejayaan saat berada di bawah pemerintahan Sultan Iskandar Muda pada permulaan abad ke-17. Sultan Iskandar Muda memimpin Kesultanan Aceh Darussalam antara tahun 1607 sampai 1636. Di bawah kepemimpinannya, wilayah kekuasaan Kesultanan Aceh meliputi Semenanjung Malaya dan memiliki perekonomian yang maju berkat perdagangannya. Selain itu, berkat Sultan Iskandar Muda, Kesultanan Aceh menjadi salah satu pusat pendidikan. Kebijakan-kebijakan Sultan Iskandar Muda yang memajukan Kesultanan Aceh. 1. Di bidang politik, Sultan Iskandar Muda melakukan perluasan wilayah dari Minangkabau hingga Semenanjung Malaya yang saat ini menjadi negara Malaysia. 2. Membagi wilayah menjadi 3 desa atau sagu. Mukim bagian tengah sebelah selatan sagu, XXV Mukim Aceh Barat sagu, XXVI Mukim bagian timur. 2. Bidang ekonomi. 1. Sultan Iskandar Muda berhasil mendapat kontrol atas perdagangan di pesisir Selat Malaka yang terdapat beberapa pelabuhan strategis. 2. Membuat aturan untuk menetapkan pajak bagi setiap kapal dagang dari berbagai wilayah di dunia. 3. Di bidang pendidikan, menerapkan kebijakan yang sistematis di bidang keislaman. Hal itu diterapkan sebagai upaya untuk menyediakan pendidikan dari tingkat dasar hingga pendidikan tinggi. Tujuan dari penerapan pendidikan tersebut diantaranya 1. Membina manusia untuk meneruskan pemerintahan di Aceh, dan 2. Membina masyarakat supaya selalu berbuat kebajikan dan meninggalkan perbuatan keji. Setelah meninggalnya Sultan Iskandar Muda, pada saat itu terjadi perpecahan internal antara pewaris ataupun pemimpin, dipicu juga karena Belanda ingin menguasai Pulau Sumatera. Kesultanan Aceh mengalami masa kemunduran pada tahun 1641 sepeninggalnya Sultan Iskandar Thani, disebabkan karena perebutan kekuasaan di antara para pewaris tahta. Bahkan Belanda semakin menguasai wilayah Pulau Sumatera dan Selat Malaka. Konflik tersebut terjadi hingga Sultan Mahmud Syah naik takhta pada 1870 hingga 1874, dan pada saat itu invasi Belanda ke wilayah Kesultanan Aceh memperparah permasalahan di dalamnya. Selain itu, permasalahan Kesultanan Aceh diperparah lagi dengan adanya perang saudara. Salah satunya pernah terjadi pada era kepemimpinan Sultan Alauddin Jauhar Alam Syah, hingga Belanda menyatakan perang terhadap Kesultanan Aceh pada 26 Maret 1873 setelah berbagai upaya pancaman diplomatik yang dilancarkan gagal membuatnya menguasai Aceh, hingga melakukan peperangan selama 40 tahun dan pada akhirnya Kesultanan Aceh runtuh dan jatuh ke tangan kolonial Belanda. Masjid Baitur Rahman. Masjid ini dibangun pada masa jabatan Sultan Iskandar Muda, yakni pada tahun 1607 sampai 1636 Masehi. Luas Masjid Baitur Rahman 31.000 meter persegi dengan luas bangunan 4.000 meter persegi dan dapat menampung sebanyak 13.000 jamaah. Taman Sari Gunungan. Taman ini terletak di Gampong, Sukaramai, Kecamatan Baitur Rahman.
Taman Sari Gunungan didirikan pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda tahun 1607 sampai 1636 Masehi. Taman Sari Gunungan juga disebut Taman Gairah yang di tengahnya mengalir Sungai Darul Asyiki. Benteng Indrapatra didirikan pada masa pra-Islam oleh kerajaan Hindu pertama di Aceh, yakni Kerajaan Lamuri. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, pasukan Kesultanan Aceh menggunakan benteng ini untuk menahan gempuran Portugis yang ingin menguasai Aceh. Menurut catatan, bangunan dengan arsitektur kuno ini terdiri dari susunan batu gunung, kapur, tanah liat, kulit kerang, dan telur. Uang emas Kerajaan Aceh. Pada masa perkembangannya, Kerajaan Aceh menggunakan dirham emas sebagai alat pembayaran. Sejumlah 300 keping dirham emas dari masa Kesultanan Aceh Darussalam pernah ditemukan di Kecamatan Kutaraja, Banda Aceh. Dan yang terakhir, Makam Sultan Iskandar Muda. Makam ini terletak di dekat Kroeng Daroy, bersebelahan dengan Meuligoe Aceh atau kediaman resmi Gubernur Aceh, serta berdampingan dengan Museum Aceh. Pada saat Perang Aceh, jejak makam Sultan Iskandar Muda pernah dihilangkan oleh Belanda. Pada tanggal 19 Desember tahun 1952, lokasi jejak makam ditemukan kembali berkat petunjuk yang diberikan permaisuri salah satu Sultan Aceh bernama Pocut Meurah. Berikut ini merupakan raja-raja kerajaan Aceh, di antaranya yaitu